Baik, saya cek dulu bagaimana suara saya bisa didengar jelas di tempat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas Bapak. Bisa, tapi agak kecil. Di tempat kami. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama aku bagus dipakai kalau aku begini. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur di siang hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan di hari ke-8 ya, di hari ke-8 hari ini, hari ke-8 sudah. Berarti sudah setengah jalan kita ini, sudah separuh. Sudah 50% pelatihan PJJ kita sudah kita jalani. Berarti tinggal 50% lagi akan selesai. Bapak Ibu, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, keluarga, dzurriat dan umatnya yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan peserta pelatihan jarak jauh penguatan kompetensi Kepala RA, Kepala Madrasah, Kota Samarinda, Angkatan 3. Selamat bertemu lagi hari ini di materi yang kesekiannya, yaitu materi supervisi dan penilaian kinerja guru. Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi supervisi dan penilaian kinerja, saya ingin mengingatkan kembali sesuai dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2007, kompetensi kepala madrasah itu ada berapa Bapak Ibu? Siapa yang masih ingat? Ada 4. Berapa kompetensi kepala madrasah yang harus dimiliki? Bagi seorang kepala RA, kepala madrasah harus memiliki kompetensi. Ada berapa kompetensi kepala RA, kepala madrasah? Berapa Bu? Emil? Bu Kasmawati berapa Bu? 5 Pak. Oh 5 ya. Oke. Kalau guru berapa guru? Guru berapa kompetensi? Guru 4 Pak. Kalau guru 4 kompetensi ya. Oke. 4 kompetensi itu yaitu kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial. Itu kompetensi guru. Kalau kepala RA, kepala madrasah berarti tambah satu lagi yaitu, tapi beda, meskipun jumlahnya bertambah 1, tetapi susunannya berbeda. Kita mulai dulu. Yang pertama kompetensi kepribadian. Yang kedua kompetensi, halo Bapak Ibu? Manajerial. Manajerial, oke. Yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. Yang keempat, kompetensi supervisi. Yang kelima, kompetensi sosial. Berarti ada 5 ya. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial ini tidak dimasukkan atau tidak berdiri sendiri di pelatihan kita ini, tetapi sudah include di dalam setiap mata pelatihan. Sedangkan manajerial kemarin sudah disampaikan Bu Risdiati ya. Pertama kaitannya dengan teknik analisis manajemen, kemudian rencana kerja madrasah, dan pengelolaan keuangan. Plus ditambah ada 4 manajemen lagi, yaitu manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya non-insani. Ya, kemarin itulah yang berkaitan dengan materi kompetensi manajerial. Ada satu lagi nanti, ada kaitannya juga antara kompetensi manajerial dengan kompetensi kewirausahaan. Nanti insya Allah hari Jumat, Bu Risdiati akan menyampaikan lagi materi kepemimpinan. Terus hari Sabtunya saya akan menyampaikan materi kewirausahaannya, ya, insya Allah nanti. Nah, itu berarti ada 2 materi pokok, yaitu manajemen, manajerial, dan kewirausahaan. Dan hari ini kita bicara tentang kompetensi supervisi. Seorang kepala madrasah itu, seorang kepala Rodatul Atfal harus memiliki kompetensi atau harus memiliki kemampuan
melakukan pengawasan, melakukan supervisi. Siapa yang disupervisi? Ada dua Bapak Ibu. Ada guru dan tenaga kependidikan. Ya, jadi GTK. Jadi supervisinya itu adalah supervisi GTK. Nah, saya sengaja membagi dua karena materinya terlalu gemuk, materinya terlalu padat bicara supervisi ini. Karena saya lama jadi pengawas Bapak Ibu. Kurang lebih berapa ya? Sekitar 9 tahun saya jadi pengawas. 9 tahun saya jadi pengawas. Baik pengawas RA, TK, SD, MI, MTS, MA. Jadi tahu persis apa yang menjadi tusinya pengawas dan mana yang menjadi tusinya kepala madrasah atau kepala Rodatul Atfal. Nah, kaitan dengan ini nanti saya ingin menjelaskan di mana pemilahan mana yang menjadi tugas supervisi kepala madrasah dan mana supervisinya pengawas. Supaya nanti tidak terjadi apa istilahnya overlap atau menimbulkan apa namanya double tanggung jawab, double tusi ya, sehingga menjadikan miss nanti komunikasi antara kepala madrasah dengan pengawas. Itu nanti akan saya jelaskan. Karena saking banyaknya materi supervisi ini Bapak Ibu, maka saya bagi dua. Ya, saya bagi dua. Hari ini kita bicara supervisi dan penilaian kinerja guru dulu, kita tuntaskan khusus supervisi dan penilaian kinerja guru. Insya Allah nanti hari Kamis ya, itu ada materi supervisi dan penilaian kinerja tendik. Tendik singkatan dari tenaga kependidikan ya, Bapak Ibu. Tetapi di website PJJ sudah saya setting, hari Kamis pagi kita ada Zoom meeting, tetapi tadi baru saja saya terima undangan dari Kepala Baladiklat Keagamaan Banjarmasin bahwa pagi jam 9 hari Kamis itu kami akan menerima materi bimbingan teknis BIMTEK sistem kepegawaian sistem SEMPEK ya, sistem informasi manajemen kepegawaian. Sistem informasi manajemen kepegawaian SEMPEK versi 5 yang disampaikan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI. Nah, ada kemungkinan materi saya pada hari Kamis itu tidak langsung, tidak Zoom meeting, tapi nanti akan saya beri materinya, kemudian kita live chat saja Bapak Ibu, kita live chatkan, entah itu melalui grup WA tersendiri, nanti di luar grup WA yang ada. So, kalau kita live chat di grup WA itu kan pusing jadinya nanti admin WA, baik Pak Ruslan, di dalam ada Bu Rahmi, kemudian ada Pak Lukman dan Pak Boneken dan sebagainya, ada Bu Sidiati. Barangkali nanti saya akan undang Bapak Ibu kalau misalnya nanti memungkinkan kita live chat tersendiri nanti di hari Kamis pagi, karena materi supervisi dan penilaian kinerja baik guru maupun tendik ini harus selesai sebelum siang jam 2. Kenapa? Karena jam 2 itu menurut schedule yang saya susun, Bapak Ibu harus mengikuti kuis manajemen sumber daya dan supervisi. Jadi ada dua materi di dalamnya itu, manajemen sumber daya dan supervisi. Jadi oleh karena itu kita harus tuntaskan hari Kamis pagi sampai Kamis siang itu, dan jam 2 hari Kamis, ingat catat tanggal mainnya Bapak Ibu, hari Kamis tanggal 4 Maret jam 2 sampai jam 5 sore Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengikuti kuis, menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar pengelolaan sumber daya dan supervisi. 3 kali kesempatan menjawab dan nilai tertinggi menjadi nilai Bapak Ibu seperti kemarin ya. Waktunya insya Allah sekitar 20 menit karena jumlah item soalnya ada 15 pertanyaan. Insya Allah soal di kuis kedua ini sedikit hot ya Bapak Ibu, higher order thinking skill. Karena Bapak Ibu sekarang sudah berada di eranya abad 21 ya. Bu Airuhaniah kan begitu ya. Sampaian kan di Min 1 Balikpapan tentu sudah menggunakan pembelajaran dengan higher order thinking skill.
Jadi nggak apa-apa kan kalau kepala sekolahnya juga ikut ujian dengan soal pendalaman materi di higher order thinking skill. Nggak apa-apa kan Bapak Ibu? Jangan mengeluh ya kalau soalnya panjang banget, yang dipilih opsinya cuma sedikit, itu 1 kata atau 2 kata. Itu salah satu ciri-ciri dari higher order thinking skill, perlu analisis di statement, baru ke option. Baik, Bapak Ibu, itu mungkin sekitar pengantar dulu dari saya kaitannya dengan materi supervisi dan penilaian kinerja ini. Baik, ya Bapak Ibu, bisa saya mulai Bapak Ibu? Ya, oke. Sekarang peserta kita sudah 35 orang. Kemanakah yang 5 orang ini? Saya jadi tanda tanya ini. Kalau Pak Rahman Gowalik tadi kalau tidak salah ada izin karena ada sedikit yang perlu diselesaikan kata beliau sehingga harus harus terlambat gitu masuk ke Zoom ini. Baik, Bapak Ibu, target kompetensi yang hendak kita capai itu adalah setelah mempelajari materi supervisi dan penilaian kinerja guru ini, peserta diharapkan mampu mengevaluasi hasil supervisi kepada guru dan penilaian kinerja guru yang andal, sahih, transparan, dan berkesinambungan. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya minta 2 kata kunci saja. Siapa yang ingin menyampaikan? 2 kata kunci dari materi siang ini 2 jam, kurang lebih 2 jam saya akan menyampaikan materi ini. Siapa yang mau menyampaikan apa kata kuncinya dari materi siang ini? 2 kata kunci. Silakan Bu Tuti Aditama. Pokoknya siapa yang muncul di layar saya itu yang saya sebut. Menilai dan mengevaluasi, Pak. Menilai dan mengevaluasi. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Bu Rita. Ibu Rita silakan. Transparannya. Tindak lanjut dan mungkin Tindak lanjut. Oke, ada lagi? Supervisi akademik, Pak. Supervisi akademik. Oke, ada lagi? Belum tepat. Saya minta dua istilah saja di sini, 2 kata. 2 kata yang sebenarnya sangat urgent dalam pembahasan materi siang ini. Apa? Kinerja dan penilaian, Pak. Penilaian kinerja dan Supervisi. oh, supervisi. Oke, 2 saja. Supervisi dan penilaian kinerja. Oke, itu untuk kata kuncinya siang ini yang perlu diingat. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau nyatat materi saya siang ini, catat dulu judul besarnya adalah supervisi 1, 2 penilaian kinerja. Itu yang penting. Nah, itu ya. Kalau sudah nanti saya lanjutkan ke supervisi. Nah, ini indikator Bapak Ibu. Indikator capaian kompetensinya cukup banyak. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dalam waktu 2 jam ini, 2 kali 60 menit ini. Yang pertama, nyusun perencanaan supervisi, melaksanakan supervisi, merancang tindak lanjut, menafsirkan konsep penilaian kinerja, kemudian menganalisis instrumen penilaian kinerja, melaksanakan penilaian kinerja, dan mempraktekkan pengolahan hasil dan tindak lanjut PK guru. Ada banyak, ada 7 item, ada 7 poin yang harus Bapak Ibu kuasai dalam materi supervisi dan penilaian kinerja guru ini. Ini khusus guru saja Bapak Ibu. Kita belum bicara tendik, belum bicara satpam, security, belum bicara cleaning service, belum bicara tenaga administrasi madrasah, tenaga administrasi sekolah, belum bicara ada tata usaha di situ, belum. Kita baru bicara tentang guru saja, ini sudah segini indikator capaiannya. Baik. Nah, kalau begitu Bapak Ibu ini materi, ruang lingkup materi yang hendak kita capai. Kalau tidak terselesaikan siang ini juga, saya minta Bapak Ibu pelajari materinya, ya, pelajari materinya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi, silakan aja dibuka di forum chat, ya, forum chat melalui WA saja. Dan insya Allah nanti setelah ini, setelah materi saya akan buatkan grup chat di WA. Sebab kalau menggunakan chat di di website PJJ, di situ ada obrolan juga Bapak Ibu, ada fitur obrolan, tetapi kalau kita ngobrol di situ biasanya kalau ada hambatan jaringan itu obrolan yang terdahulu tuh hilang semua. Nah, oleh karena itu saya lebih nyaman sebagaimana pengalaman tahun lalu, saya lebih nyaman menggunakan live chat itu menggunakan via WhatsApp, ya.
Jadi via WhatsApp nanti saya buat WA-nya untuk chatting saja di situ, obrolan kaitan dengan materi. Tidak ada selain materi, kecuali materi saja. Kalau ditanya tentang tugas-tugas dan sebagainya, kaitan dengan absensi dan sebagainya, itu nanti ke panitia, di grup WA panitia. Adek. Oke, saya lanjut ya. Ya, kita lanjut dulu. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1. Supervisi guru atau yang kita kenal dengan supervisi akademik. Sebelum masuk ke sini Bapak Ibu, ya, kita lihat dulu ini. Kita curah pendapat dulu Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang supervisi akademik? Siapa yang mau menyampaikan dulu? Silahkan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang supervisi akademik? Saya Pak. Silahkan. Silahkan. Serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke. Textbook ya, Ibu ya. Ya, Sudah ngeprint materi saya. Sudah Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Bu Tuti sudah siap untuk menerima materi saya. Jadi Insya materinya Allah. sudah di print out ya. Materinya sudah Ya. dibaca. Ya. Ya. Ada lagi yang lain selain dari textbook yang dibacakan Bu Tuti tadi, pengalaman Bapak Ibu mungkin di lapangan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang supervisi akademik? Singkat aja, simpel aja, atau kalau perlu kata kuncinya aja apa? Saya Pak, Ya, silakan Bu Emil Fadil Nabil. rencana untuk memperbaiki pengajaran. Oke, atau kegiatan memperbaiki pembelajaran, gitu ya. Jadi supervisi itu untuk memperbaiki pembelajaran. Kalau begini nih pengertian supervisi, Bapak Ibu, kalau begini wajahnya supervisi akademik, nggak ada yang menakutkan, nggak ada yang menyeramkan kan? Selama ini, apakah Bapak Ibu pernah membayangkan bahwa supervisi itu agak seram? Agak menakutkan? Tidak. Tidak. Sebelumnya, Bapak Ibu, sebelum membaca materi saya, atau sebelum kita masuk di era baru sekarang ini, dulu waktu Bu Emil waktu awal-awal jadi guru pernah menakutkan supervisi itu? Ya, awalnya Pak. Iya. Awalnya gitu. Awalnya. Karena seolah-olah begitu supervisi itu mencari-cari kesalahan guru gitu ya. Kesannya begitu ya. Betul Bu Rita? Betul. Iya Pak. Ya, betul. Biasanya seperti itu. Kalau ada supervisi itu dihindari oleh guru. Misalnya saya sebagai kepala sekolah berencana sudah melakukan supervisi ke guru A ini nyari-nyari alasan untuk mangkir. Entah itu karena alasan keluarga, entah itu karena alasan kesehatan dan sebagainya. Sehingga di hari itu guru itu yang bersangkutan itu tidak bisa disupervisi karena takut. Kenapa jadi muncul seperti ini image-nya Bapak Ibu? Kenapa guru tuh takut untuk disupervisi oleh kepala sekolah ketika itu? Siapa yang bisa jelaskan ke saya? Kalau menurut saya sih Pak, Tuti Pak ya. Ya, boleh. Karena sebagai guru kan harus lengkap tuh administrasinya. Mungkin administrasinya belum lengkap, makanya ada rasa ketakutan. Tapi kalau seandainya memang lengkap, insya Allah nggak juga sih Pak gitu. Iya. Artinya apa aja mau dicari kita ada gitu ya, apa aja mau dicari kepala sekolah. Ya. Nah, itu image-nya ya. Tapi yang lebih jelek lagi image-nya Bapak Ibu, kenapa jadi guru-guru kita itu takut dilakukan supervisi? Karena posisi kepala sekolah ketika itu tuh bukan membina, bukan memperbaiki pembelajaran. Justru sebaliknya mencari-cari kesalahan guru. Iya, Pak. Betul tidak? Betul. Betul Nah, Pak. setuju tidak? Bu Rabiatun Nur setuju tidak dengan statement saya ini? Setuju banget Pak, soalnya sudah pengalaman jadi guru. Jadi kalau supervisi dan kepala sekolah tuh ya gimana gitu. Ya. Beliau terlalu banyak menyalahkan, bukan ibaratnya memperbaiki. Nah, itu adalah supervisi akademik yang keliru. Nah, hari ini kita perbaiki. Kalau Ibu pernah berhadapan dengan pengalaman pahit seperti itu, jangan diulang lagi ketika Bapak Ibu sudah menjadi pimpinan, sudah menjadi kepala RA, sudah menjadi kepala madrasah. Lakukan perbaikan-perbaikan dari sekarang. Karena itu sudah keluar dari konsep supervisi akademik. Tadi udah dibacakan oleh Bu Tuti, udah dijelaskan oleh Bu Haryati, bahwa supervisi akademik itu adalah intinya adalah membantu guru dalam pembelajaran.
Kalau membantu, guru siapa yang merasa keberatan dibantu? Atau guru mana yang merasa keberatan diberikan supervisi? Nggak ada kan? Semua malah menjadi kebutuhan supervisi akademik itu. Wah, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa supervisi akademik itu diperlukan? Sebagian sudah terjawab tadi juga dari dialog kita. Kenapa? Kenapa supervisi akademik diperlukan? Karena Memperbaiki. Untuk itu tadi, memperbaiki sistem pembelajaran. Oke. Yang ketiga nggak usah dijawab karena itu berkenaan dengan strategi ya. Nggak usah dijawab, kita langsung aja ke materi. Nah, ini Bapak Ibu, sekitar ini dulu kita akan bicarakan di awal ini, bicara tentang konsep, pendekatan, teknik, model, instrumen, dan tahapan supervisi. Indikator, kita masuk ke materi pembelajaran dan sumber belajar. Inilah tadi yang dibaca Bu Tuti tadi. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya, mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini menurut Glickman ya, tahun 2007. Dan Glickman ini pun sudah mengutip pendapatnya dari tahun 2001, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku Glickman tentang supervision of education atau supervisi pembelajaran, supervisi pendidikan, Bapak Ibu pasti di situ ketemu buku-bukunya Daris, buku-bukunya tokoh-tokoh pendidikan dunia. Jauh sebelum Glickman menulis buku tentang supervisi pendidikan. Karena kita semua ini minimal sudah ikut SPG dulu, SPG TK atau SPG SD dulu, atau mungkin sudah S1 PG PAUD ya, atau PG MI atau PG SD dulu sebelumnya, tentu kita pernah menerima materi tentang supervisi ini secara teori. Dan hari ini kita tidak bicara teori lagi Bapak Ibu, kita bicara prakteknya bagaimana di lapangan. Oke. Jadi baik menurut Glickman maupun Daris, bahwa supervisi itu adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya. Itu aja. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Kata kuncinya? Membantu. Keywordnya bisa ditangkap Bapak Ibu bahwa supervisi itu adalah membantu guru. Itu aja. Udah sepakat Bapak Ibu? Ya. Membantu. Oke. Ya, Pak. Oke. Kalau Bapak Ibu sepakat bahwa supervisi itu membantu guru, nggak ada kepala sekolah tuh kayak polisi, nakut-nakuti guru atau ngancam-ngancam guru dan sebagainya, nggak ada itu, kepala sekolah nggak ada seperti itu. Di era nggak ada, Pak. Ya, kalau dulu ya ada dulu waktu kita jadi guru sebelum jadi kepala sekolah kan pernah ditakut-takuti seperti pernyataan tadi ada beberapa guru kita yang sekarang sudah jadi kepala sekolah. Pengalaman pahit itu tinggalkan Bu Emil ya, jangan ada lagi itu nanti ketika Ibu sudah jadi kepala sekolah ini. Apalagi sudah menerima materi supervisi yang sesungguhnya inilah supervisi yang benar. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu tujuan supervisi dilakukan. Untuk apa supervisi itu dilakukan? Pertama, pengembangan profesional. Jadi posisi supervisi ini saat ini adalah mengembangkan profesi guru. Kalau bicara tentang profesionalisme guru, Bapak Ibu jauh lebih tahu dari saya. Karena Bapak Ibu sudah setiap hari bergumul dengan tugas-tugas guru. Ya, jadi mengembangkan profesionalitas guru. Kalau bicara tentang profesionalitas, maka tidak jauh dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Entah itu kepribadiannya, entah itu profesionalismenya, entah itu pedagogiknya, entah itu sosialnya. 4 kompetensi inilah yang sering melekat pada diri seorang guru. Yang kedua, pengawasan kualitas. Supervisi itu hendaknya dilakukan tidak pada bingkai di luar dari pengawasan kualitas. Jadi artinya kualitas itu adalah yang paling penting. Peningkatan mutu itu yang paling penting. Kalau ada yang ingin menjatuhkan mutu sekolah, atau mungkin gara-gara perbuatan guru begini, sehingga kualitas sekolah menurun, itu kepala sekolah yang mengawalnya. Melalui apa bahwa guru melakukan kesalahan atau kekeliruan, atau melemahkan kualitas sekolah? Dari supervisi yang dilakukan tadi. Yang ketiga, penumbuhan motivasi. Nah, ingat Bapak Ibu, tujuan supervisi dilakukan adalah untuk menumbuhkan motivasi. Jangan nanti justru sebaliknya. Wah, guru
mengingkari, apa bukan mengingkari, istilah saya itu mangkir ya, atau mangkir itu dari jadwal. Misalnya guru A diminta untuk menyiapkan, dilakukan supervisi hari Senin misalnya tanggal sekian. Ternyata guru itu mangkir, tidak bisa hadir dengan berbagai alasan. Ini artinya supervisi yang dilakukan tidak menumbuhkan motivasi, malah menjadi antipati, malah menjadi apa istilahnya, musuh ya, bumerang nanti suatu saat. Oh begini terus berarti jangankan supervisinya, kepala sekolahnya dianggap musuh oleh guru karena mungkin wajah supervisi tadi yang keliru selama ini kita lakukan. Nah, ada 3 ini ya Bapak Ibu, pengembangan profesional, pengawasan kualitas, dan penumbuhan motivasi. Nah, bantuan seperti apa yang diberikan ke guru? Tentu bantuannya hanya bantuan yang bersifat tugas-tugas pokok dan fungsi guru. Tidak jauh dari itu, nggak ada yang keluar dari itu. Kalau bicara tentang rumah tangganya, kita hanya sebatas memberikan saran pendapat saja. Ya, memberikan masukan. Tentu berdampak itu, persoalan rumah tangga juga berdampak dalam tugas sehari-hari. Berdampak tidak Bapak Ibu? Berdampak. Ya, berdampak. Nanti anak-anak jadi sasaran, anak-anak jadi dijewer telinganya gara-gara di rumah tidak beres. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai kepala madrasah, sebagai kepala RA tentu harus menjadi konsultan bagi guru-guru kita semua yang ada di sekitar kita. Bantuan seperti apa? Mengembangkan kompetensinya, ya. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan, BMTEK, kemudian ada pertemuan-pertemuan ilmiah, guru kita dukung, kita dorong untuk bisa ikut semua. Ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Tanoto Foundation misalnya, atau mungkin pelatihan-pelatihan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat lainnya, silakan didukung. Kalau perlu dengan dananya kita siapkan. Ini dalam rangka membantu guru mengembangkan kompetensi. Misalnya ada guru yang belum menguasai IT, ya kita lakukan pelatihan secara sederhana di sekolah. Dananya dianggarkan, dana menggunakan dana BOP ya. Kalau di RA kan ada dana BOP, Bantuan Operasional Pendidikan. Anggarkan dari situ untuk mengembangkan kompetensi. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Nah, membantu guru mengembangkan kurikulum, yang dimaksud kurikulum itu kan semuanya Bapak Ibu. Mulai dari SKL KIKD, kemudian ada indikator, kemudian penyusun, ada dari program tahunan, program semesteran, kemudian ada program mingguan, ada program harian ya. Apa namanya Bu Emil, apa namanya kalau di RPPH. RPPH ya, RPPM dan RPPH ya. Rencana pembelajaran mingguan dan rencana pembelajaran harian. Itu harus didampingi oleh kepala sekolah mengembangkan kurikulum. Hari efektifnya, minggu efektifnya, seorang kepala sekolah harus bisa menghitungnya semua. Walaupun nanti dapatnya juga menjadi kesepakatan di kelompok kerja guru, di KKG ya, atau di MGMP kalau di sekolah yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing PTK. Nah ini yang ketiga ini. Berdayakan KKG Bapak Ibu. Berdayakan KKG, KKG RA, KKG MI, MGMP MTS, dan MGMP MA ya. Dan membimbing. Kalau guru ada yang mau melakukan penelitian tindakan, itu kita bantu, kita dukung. Jangan malah di bahasa Banjarnya tuh ya Bu Nurul ya, dihuhuasi ya bahasa Banjarnya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa? Dihasut, ngapain kamu itu bikin PTK segala gitu, orang PNS aja kagak, gimana kita nyusun PTK. Jangan begitu. Kalau ada guru kita yang memiliki kinerja bagus lalu nyusun penelitian, bagus kita dukung, karena tujuan PTK itu tidak semata-mata untuk kenaikan pangkat, justru untuk meningkatkan kinerja pembelajaran guru di kelasnya masing-masing. Karena guru tahu persoalan, kemudian dicarikan solusinya oleh guru yang bersangkutan melalui penelitian tindakan kelas. Nah ini Bapak Ibu ya, itu pengembangan kelompok kerja guru dan membimbing PTK. Baik, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Apa yang saya ucapkan sudah terlalu banyak ngomong nih sebenarnya. Ada pertanyaan tidak, kita dialogkan sebentar. Kalau ada. Kalau ada, kalau tidak ada kita teruskan. Pak, ada nggak? Pak, saya silakan. Pak. Silakan Bu Emil, silakan. Pak, dalam penilaian supervisi itu kan pasti ada deliverables atau tugas apa yang harus disupervisi.
Apakah sistem checklist, apa sistem penilaian, Pak? Maksud Ibu belum jelas, saya belum bisa nangkap. Ulangi, Bu. Di dalam penilaian guru kan itu ada yang apa unsur-unsur komponen yang harus kita nilai, Pak. Itu ada berapa? Oh iya. Oke. Baik. Bu Emil sudah bisa saya tangkap. Nanti Bapak Ibu harus bisa membedakan apa supervisi dan yang mana PK. Ini seperti dua mata uang, dua sisi mata uang. Jadi satu penilaian tetapi di dalamnya ada dua sisi. Yang satunya adalah supervisi dan yang satunya adalah PK. Mungkin yang dipertanyakan Bu Emil ini adalah penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja untuk guru itu ada 4 kompetensi, ya, ada 56 indikator. Ada 56 indikator. Ya, ada 56 indikator. Nah, Bapak Ibu, itu kalau penilaian kinerja. Tetapi kalau supervisi, makanya saya sarankan supervisi itu kalau bisa hindari menggunakan penilaian dengan simpulan kuantitatif. Kita lebih bagus menggunakan penilaian kualitatif saja. Baik, misalnya kategori sangat baik, kurang baik, atau terakhirnya tidak baik. Kalau tidak baik nggak ada lah, mungkin kurang baik, baik, sangat baik, 3 kategori. 3 kategori saja. Jadi misalnya 60 atau 70 ke bawah, dari 69, 70 ke bawah gitu cukup baik. 70 sampai 85 mungkin kategori baik. 85 sampai 100 itu mungkin kategori sangat baik. Itu kalau supervisi saya sarankan seperti itu. Tapi nanti ada tugas nih setelah ini. Tugasnya nggak berat nih Bapak Ibu, beda ya dengan tugas-tugas sebelumnya. Pokoknya tugas hari ini lebih nyaman, lebih renyah. Pokoknya di-download aja dulu tugasnya, dibaca, dipahami. Pokoknya lebih crispy nih tugasnya Bapak Ibu dibanding tugas-tugas kemarin. Hanya membaca saja, lalu dianalisis. Kalau udah analisisnya dianggap tugas itu, instrumen yang saya tawarkan itu udah bagus, upload lagi. Di-upload lagi, buangi anunya, perintah-perintahnya dibuangi, ya tinggal instrumennya. Kalau perlu ada penambahan silahkan ditambahi, tapi diberi warna merah ya kalau ada penambahan. Boleh nanti, silahkan nanti. Tugasnya gampang aja lah. Pokoknya hari ini aja yang ada tugas. Hari Kamis insya Allah tidak ada tugas. Hari Kamis untuk supervisi dan PK Tendik itu tidak ada penugasan. Yang ada tuh hanya kuis hari Kamis sorenya. Baik ya, Bu Emil ya, sudah saya jawab. Jadi itu nanti kalau PK itu tentu harus sesuai dengan target maksimal yang harus dicapai kompetensinya oleh seorang guru. Dan itu nanti kita lihat interaksinya ada setelah ini. Di materi saya ini lengkap, di materi saya. Oke, saya lanjut aja dulu ya. Ada lagi pertanyaan lain? Nggak ada ya? Baik, saya lanjut dulu. Nah, dalam melakukan supervisi, Bapak Ibu harus memperhatikan prinsip-prinsip. Sebelum masuk ke sini, saya ingin dulu menjelaskan benang merahnya. Dulu sebelum supervisi, sebelum adanya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 keluar, kemudian adanya pemilahan tugas-tugas dan fungsi pengawas dan kepala sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya, kalau belum nanti saya share di grup WA kita. Di situ sudah ada pemilahan bahwa tugas pengawas itu tidak lagi melakukan supervisi kelas, tidak lagi melakukan supervisi terhadap guru. Ini catat Bapak Ibu, camkan. Saya sudah sampaikan di mana-mana di pertemuan pengawas di 4 provinsi ini, entah itu melalui diklat pelatihan penguatan kompetensi pengawas yang berlangsung tahun lalu di Balai Diklat secara tatap muka. Saya sudah sampaikan di sini kumpul 2 angkatan dari 4 provinsi, Selatan, Tengah, Timur, dan Utara. Sudah saya sampaikan bahwa tugas pengawas itu tidak lagi melakukan supervisi kelas terhadap guru. Baca, saya bilang baca, aturannya sudah jelas itu. Sudah diatur oleh pemerintah. Lalu siapa yang melakukan supervisi terhadap guru? Kepala sekolah. Kepala sekolah, betul. Betul Bu Emil. Jadi kepala sekolah yang melakukan supervisi. Nah, kalau saat ini
pengawas masih masuk ke dalam kelas, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, pengawasnya kada tahu di aturan. Ulun bahasa Banjar bercampur ngerti lah. Pian Bu Emil ngerti aja. Ngerti, Pak. Ngerti. Oh, jadi ada kemungkinan pengawasnya tuh nggak ngerti dengan tusi yang baru. Satu. Kemungkinan kedua bisa juga kepala sekolahnya tidak paham dengan tusi supervisinya. Kemungkinan ketiga, gurunya tidak mau disupervisi oleh kepala sekolah sehingga harus dilakukan supervisi oleh pengawas. Nah, oleh karena itu sebelum pengawas masuk kelas, nih saya tekankan, catat kalau perlu nih. Dicatat kalau perlu, diingat terus bahwa kepala sekolah harus melakukan supervisi dengan benar terhadap guru-gurunya. Kalau kepala sekolah sudah melakukan supervisi dengan benar terhadap guru-gurunya, maka pengawas tidak bisa masuk kelas lagi. Kalau ada pengawas yang masuk kelas, lapori ke saya. Nanti telepon aja WA ke saya, nanti biar saya telepon pengawasnya. Iya, Pak. Saya hafal pengawas 4 provinsi ini. Semuanya sudah saya kenal semua. Nomor WA-nya sebagian besar ada di WA saya. Nomor WA pengawasnya. Kalau masih ada pengawas yang salah melakukan tugas-tugas pengawasan. Kalau kepala sekolah masih nabrak aturan, berarti kan WI-nya yang dianggap belum menjelaskan. Padahal saya sudah menyampaikan berkali-kali kaitan dengan masalah ini. Nah, supaya tidak ada miskomunikasi antara kepala sekolah dengan pengawas, maka saya ingatkan sekali lagi, kepala sekolah harus melakukan supervisi dengan benar. Ya, siap ya Bapak Ibu ya? Insya Allah, Pak. Ya, oke. Untuk melakukan supervisi dengan benar itu, tentu kita harus memperhatikan prinsip ini. Pertama, praktis. Supervisi itu jangan dianggap menakutkan, jangan dianggap menyeramkan, apalagi ancam mengancam, nggak ada di situ. Kita praktis aja, mengalir aja seperti air mengalir gitu. Pokoknya sampai guru masuk kelas, kita masuk juga melihat guru ngajar. Nggak perlulah disetting. Bu, kamu nanti hari ini supervisi, saya supervisi, nanti siapkan ini siapkan. Itu terlalu didramatisir Bapak Ibu. Terlalu formal. Malah itu nanti negatif dampaknya. Walaupun nanti di kemudiannya positif. Jadi jangan terlalu lah, praktis aja. Yang kedua, sistematis. Sistematis itu maksudnya berurutan. Nanti supervisi itu saya akan jelaskan, supervisi itu tahapannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke tindak lanjut. Ada pra-observasi, ada observasi, dan pasca observasi itu sistematis nanti. Yang ketiga, objektif. Jangan pilih kasih dengan guru A dengan guru B. Dengan guru siapapun, semuanya sama. Tujuannya tadi adalah untuk membantu guru mengajar. Jadi harus objektif. Kalau dia kurang bagus, ya kita harus sampaikan itu semua. Nanti tekniknya saya berikan supaya guru tidak merasa tersinggung atau tidak merasa digurui. Guru kan sudah guru, digurui lagi oleh kepala sekolah, malah tersinggung dia. Nah, kalau dia guru jangan digurui lagi. Biar kita ngalah dikit nggak apa-apa. Mundur selangkah ya Bu Nurul ya, tapi menang beberapa langkah. Baik, yang keempat, realistis. Kita real aja, jangan mengada-ngada, jangan berhayal gitu ya, jangan yang sifatnya nggak mungkin, yang real aja, yang realistis. Yang kelima, antisipatif. Kita sudah bicara tentang bagaimana menyiapkan segala sesuatu ke depan. Jadi itu antisipatif, tidak bicara hari ini saja, tetapi justru ke depannya. Misalnya begini, perlukah di sekolahan itu menggunakan CCTV? Kalau hari ini mungkin belum perlu. Tetapi nanti perlu juga dipikirkan ke depan untuk mengganti supervisi kepala sekolah masuk ke kelas. Boleh nggak pakai CCTV saja? Boleh. Catat ini. Kata Pak Dhani, boleh itu CCTV dijadikan perwakilan kepala sekolah supaya tidak menakutkan guru untuk ngajar di kelas. Kalau atau menggunakan handycam di video saja boleh, silakan. Ini nanti laka-laka antisipatif. Mungkin hari ini tidak dianggap penting itu, tidak terlalu penting, tetapi nanti di kemudiannya pasti telah penting. Yang keenam, konstruktif, membangun. Supervisi diharapkan itu adalah bisa membangun, bisa memperbaiki hal-hal buruk selama ini yang dilakukan oleh guru. Kooperatif. Kooperatif itu bisa bekerja sama. Misalnya Bu Emil dipanggil, saya sebagai kepala sekolah saya panggil, Bu Emil ke ruangan saya sebentar ya. Nah, masuk ke ruangan, nanti dibina. Bukan dibinasakan ini, tapi dibina ya Bapak Ibu ya.
dibina dulu apa persoalannya, apa yang menjadi temuan pada saat supervisi, nanti kita jelaskan. Itu kooperatif, bekerja sama. Kekeluargaan, yang namanya kekeluargaan tentu suasananya harus dibangun dalam suasana kekeluargaan. Jangan menakutkan, jangan menyeramkan. Kalau perlu pertemuan kepala sekolah dengan guru, baik pra observasi maupun pasca observasi, jangan di ruang kepala sekolah. Lakukan di ruang yang agak santai, nyaman, ruang terbuka gitu, ruang terbuka, sehingga tidak membuat guru itu rasa takutnya muncul. Jadi rasa kekeluargaan. Bu Tuti, gimana nih kabarnya? Anak-anaknya sehat semua? Sehat. Yang gede sekolah di mana sekarang, kuliah di mana gitu. Tanya tentang keluarganya, itu berarti kekeluargaan gitu ya. Bu Rita gimana suaminya? Bu Rita lagi nih. Oh, Bu Rita nyantai nih, lagi nyantai. Ngopi Bu, sambil ngopi nggak Bapak? Silakan aja ngopi sambil pisang goreng. Pisang goreng apa? Sanggar kah kalau di Samarinda, sanggar kah ngarannya? Sanggar. Pisang, Pak. Oh, pisang. Pisang. Sanggar. Oh, nggih, nggak apa-apa. Silakan ya sambil ngopi nggak apa-apa. Silakan aja. Jadi sambil saya ngajar sambil ngopi ada apa-apa boleh aja. Terus yang ke-9 demokratis. Demokratis di sini kepala sekolah jangan mempones, jangan menjustifikasi. Kalau ada temuan, ada persoalan ketika guru ngajar, itu guru jangan sekali-kali menjustifikasi. Kalau guru menjudge atau menjudgment atau mengambil keputusan sendiri atau mempones, ini hindari betul-betul ya Bapak Ibu. Nanti kalau bisa judgment-nya itu atau justifikasinya itu keluar dari guru bukan dari kepala sekolah. Nanti saya akan contohkan nanti skenario-nya. Yang ke-10 aktif ya. Aktif, kemudian 12 berkesinambungan. Supervisi dilakukan terjadwal terus Bapak Ibu, jangan panas-panas tai ayam. Semester ini dilakukan supervisi, semester depan tidak, atau semester ini dibuat jadwalnya tapi tidak dilaksanakan. Itu namanya tidak berkesinambungan, tidak aktif itu. Terpadu, ini terintegrasi, programnya terintegrasi. Kalau perlu nanti di supervisi di semester kedua atau supervisi di semester pertama itu terintegrasi dengan PK, penilaian kinerja. Nanti saya akan jelaskan penilaian kinerja ini. Yang ke-14 komprehensif, menyeluruh. Jadi Bapak Ibu, mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi itu semuanya komprehensif, menyatu di dalamnya, terpadu, nggak ada yang parsial, nggak ada yang terpisah-pisah. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, untuk kaitan dengan pendekatan, ada pendekatan yang direct kontak, ada yang indirect, Bapak Ibu ya. Ada direct, ada indirect, ada yang langsung, ada tidak langsung, atau dengan menggunakan kolaboratif. Ya. Baik, saya akan menjelaskan skenario-nya. Perhatikan betul-betul Bapak Ibu. Saya akan berikan contoh. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melakukan supervisi, buat dulu jadwal. Ini saya ngomong tentang deskripsi dari perencanaan nih Bapak Ibu ya. Pertama dulu Bapak Ibu harus buat jadwal supervisi. Kalau membuat jadwal supervisi berarti Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan supervisi 1 semester. Kalau gurunya cuma 7 orang, 8 orang, berarti 8 itulah yang dibuatkan jadwal supervisinya. Guru A kena hari apa, tanggal berapa, jam berapa harus dilakukan supervisi. Dibuatkan jadwal. Setelah dibuatkan jadwal, misalnya untuk semester ini anggap aja nih sudah bulan Maret ya. Kita lakukan supervisi kepada guru Bu Rita misalnya, enggak aja Bu Rita ini kan guru samaran ya. Guru contoh gitu, guru model. Nah, Bu Rita ini saya jadikan guru contoh di jadwal. Begitu diumumkan jadwal itu, Bapak Ibu, begitu diumumkan di jadwal, guru semua kan melihat jadwal yang sudah terpampang baik di dinding maupun ditembuskan ke masing-masing guru untuk dilakukan supervisi. Setelah melihat, Bapak Ibu Kepala Sekolah harus melaksanakannya dengan konsisten. Jangan setengah-setengah. Jangan panas-panas tai ayam seperti saya jelaskan tadi. Misalnya Bu Tuti sebagai Kepala Sekolah, kita masuk ke guru pertama, Bu Rita. Ini kebetulan di supervisi minggu depan. Tanggal berapa minggu depan? Senin depan tanggal berapa? 8, Pak. Tanggal 8 ya. Oke. Bu Rita kena jadwal supervisi tanggal 8. Maka Bu Tuti sebagai kepala sekolah sudah melakukan pendekatan persuasif dengan Bu Rita. Mulai hari
Jumat. Bu Rita saya WA, Bu Tuti WA gitu, Bu Tuti ini kepala sekolah mau WA Bu Rita di WA, Bu besok sampean ketemu saya di biasa di ruang bermain anak-anak aja, pas anak-anak lagi istirahat kita ketemuan di situ. Oke Bu, siap. Nggih, terima kasih kata Bu Rita. Udah ketemu. Kalau Bu Tuti membuat jadwal itu jangan lupa, jangan sampai dilupakan. Itu menjaga apa istilahnya? Image ya sebagai kepala sekolah. Jangan nanti bikin janji ternyata dilanggar, malah kepala sekolahnya pergi kemana gitu. Jadi kan sia-sia tuh. Jadi nggak berwibawa tuh kepala sekolah. Jadi udah ketemu, anggap aja ketemu. Nah pada saat pertemuan ini namanya pertemuan pra-observasi. Ini pertemuan pertama namanya pra-observasi. Jadi saya ulangi, pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan itu dibagi 3. Yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kita masuk dulu ke pra-observasi. Pada saat pra-observasi, kita ketemu sudah dengan ibu guru. Sama-sama kalau perlu jamnya sama. Kalau jamnya tepat itu biasanya sama-sama. Jangan bawa hadang-hadangan, betul-betul karena butuh tim hadang, Bu Rita lambat datang nih, atau Bu Rita yang terdahulu datang. Kalau ada pisang goreng kau aja dimakan di ngopi sambil ngopi kau aja, tapi punya lambat bandar kira-kira kasihan yang menunggu. Nah, oleh karena itu kalau bisa tepat waktu, Bu Tuti datang tepat waktu, Bu Rita datang tepat waktu di tempat itu. Kalau ada kantin sekolah ya di kantin aja ketemunya, jadi agak longgar, agak apa namanya santai. Kalau di ruang kepala sekolah itu kan mencekam tuh ya, kayak menyeramkan gitu, seolah-olah nih Bu Rita nih ada masalah apa dipanggil ke ruang kepala sekolah gitu. Apalagi kalau di MI yang jumlah muridnya banyak seperti di Min 1 Balikpapan, Bu Ai ya, Bu Ai ada ya, masih ada ya Bu Ai Rohania. Nah, kalau muridnya banyak, gurunya banyak juga, lalu dipanggil di ruang kepala sekolah, tuh guru-guru lain tuh menilai, ada apa nih Bu Rita dipanggil ke ruang kepala sekolah? Jangan-jangan nih gara-gara ini, stigma negatif muncul Bapak Ibu. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Supaya tidak ada fitnah itu ya kita cari tempat yang kira-kira nyantai, lebih longgar, lebih rileks ya, lebih nyaman gitu. Nah, ketemu di situ. Dah, begitu ketemuan, apa yang dibicarakan? Ini yang saya sampaikan secara deskriptif. Ini adalah melaksanakan prinsip-prinsip supervisi tadi. Yang pertama dulu ketika kita ketemuan, kalau tidak di musim pandemi kan kita salaman dulu, karena cipika-cipiki dulu. Tapi sekarang karena pandemi Bapak Ibu, ya bisalah social distancing dulu, kita nggak bisa cipika-cipiki, nggak bisa salaman. Paling nanya, gimana kabarnya? Jangan lupa 5M ya Bapak Ibu ya, kalau ketemu manggil guru supervisi 5M jangan lupa. Senyum. Kenapa Bu? Enggak. Lanjut. Jadi tanya tentang keluarganya, gimana berita, kabarnya, anak-anak sehat, keluarga sehat semua, alhamdulillah. Ini Bapak masih tugas di luar kota, tanya gitu kan tentang keluarga tuh seolah-olah kita dekat banget nih, ya Bu Tuti seolah-olah dekat banget dengan guru yang bersangkutan. Ya alhamdulillah Bu, baru 2 bulan yang lalu dimutasi, alhamdulillah nggak jauh lagi sudah di sini. Oh, itu luar biasa klernya. Apa istilahnya nyantai, kemudian lebih dekat. Nah ini kekeluargaan Bapak Ibu ya. Nah setelah tanya itu ya gimana Ibu, Bu Rita gimana mengajar semester ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah kata Bu Rita. Tanya Bu Rita, saya sudah merencanakan untuk melakukan supervisi ke Ibu. Nanti insya Allah kita hari Senin tanggal 8 jam 9 di kelompok B misalnya atau di kelompok A. Saya akan melakukan supervisi. Nah sebelum supervisi kita ada baiknya dulu menyepakati beberapa hal. Nah ini langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Sangat persuasif, sangat kekeluargaan. Kalau begini nggak ada guru-guru kita itu merasa ditakut-takuti, diancam segala nggak ada. Malah dia butuh nanti untuk dilakukan supervisi. Nah, lalu kepala sekolah menyodorkan instrumen. Bu Rita, ini instrumen yang rencana saya pakai untuk mengamati Bu Rita pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Gimana Bu Rita? Ini silakan dibaca dulu, dipahami. Kalau ada hal yang kurang nanti kita bahas sama-sama. Kalau ada yang perlu Bapak Ibu Rita pahami, tanyakan, silakan tanyakan ke saya. Suruh pahami sebentar beberapa saat. Setelah dipahami gimana Bu Rita? Sudah? Sudah alhamdulillah. Oke.
Kalau begitu silakan Bu Rita pegang satu untuk saya. Jadi ada 2 instrumen itu. Satu untuk guru yang bersangkutan, satu untuk kepala sekolah. Yang untuk guru nanti setelah selesai dia melakukan pembelajaran pada saat disupervisi, guru yang bersangkutan suruh ngisi penilaiannya. Itu namanya penilaian diri sendiri. Menilai diri sendiri. Kepala sekolah juga memberikan penilaian. Nah, juga memberikan penilaian. Sampaikan juga pada saat pertemuan awal itu bahwa kita akan menilai masing-masing dan nanti pada waktunya di pasca observasi kita akan bertemu mencocokkan penilaian ini. Sekali lagi untuk instrumen kalau bisa jangan menggunakan angka. Cukup menggunakan kualitatif saja. Jangan menggunakan kuantitatif. Karena kuantitatif itu bersifat penilaian kinerja bukan untuk melakukan supervisi atau pembinaan. Nah, setelah selesai, diingatkan sekali lagi, sebelum kita berpisah, Bu Rita ingat ya, ingat hari Senin tanggal 8 jam 9 di kelompok A, saya akan masuk ke ruang Ibu untuk melakukan supervisi. Pokoknya nyantai aja kita Bu, nggak usah dipikirkan. Siapkan aja sesuai RPP. Nah, sebelum kita berpisah, mohon RPP yang Ibu mau ngajar tanggal 8 itu mana? Saya minta satu ya. Wah, diserahkan satu RPP untuk Ibu Rita, Bu Tuti ya. Bu Rita menyerahkan ke Bu Tuti, kalau diterima, dipelajari, dipahami, dah selesai. Mohon Bu Rita lakukan pembelajaran sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran yang ada di RPP, di RPH yang Ibu Rita buat. Oke, sepakat? Oke, dah. Selesai Ibu, kira-kira cukup itu dulu. Insya Allah nanti kita hari Senin kita supervisi kelas, hari Rabu atau Kamis nanti Bu Rita saya beritahu untuk kita bertemu lagi di pasca observasi. Insya Allah tempatnya juga di sini. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat jumpa nanti. Selamat berjumpa lagi hari Senin tanggal 8. Oke, bubar. Selesai. Kira-kira nyaman nggak, Bu Rita? Nyaman nggak kalau seperti ini diperlakukan seperti yang saya lakukan tadi? Enak kan? Ya, nggak ada merasa terpukul, merasa dibebani. Nggak ada itu kalau kepala sekolah seperti ini. Apalagi marah-marah makinnya. Jadi jangan menyari-nyari lawan guru itu. Harus ramah, harus melayani lah kepala sekolah. Oke, tahapan kedua, catat. Tahapan kedua dalam pelaksanaan namanya observasi. Anggap aja kita sudah masuk ke tanggal 8. Tanggal 8 jam 9. Begitu masuk, Bu Rita masuk, saya juga masuk. Saya kan tepat waktu. Bu Rita juga tepat waktu, cocokkan dulu jamnya. Harus sama itu, jangan sampai beda. Saya masuk, Bu Rita masuk. Atau Bu Tuti masuk ya. Anggap aja Bu Tuti tadi kepala sekolahnya. Bu Tuti masuk, Bu Rita masuk. Nah, pada saat melakukan supervisi ini, jangan sampai, ada beberapa catatan yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jangan sampai gara-gara kepala sekolah masuk ke kelas itu, lalu anak-anak ini ribut. Bu guru, macam-macam itu. Atau apa? Cikgu besar kan? Kalau di Upin kan itu kepala sekolah tuh cikgu besar gitu ya. Atau kepala sekolah. Dan biasanya kepala sekolah itu kalau datang kan anak-anak pada cium tangan semua kan? Iya, Pak. Betul ya? Nah, kalau kepala sekolah masuk ke kelas itu biasanya anak-anak tuh pada berdiri semua cium tangan kepala sekolah. Nah, kalau dianggap mengganggu kehadiran kepala sekolah pada saat itu, jangan masuk ke kelas. Cukup Bu Tuti mengamati dari luar saja. Cukup mengamati di luar kelas saja. Atau di belakang-belakang siswa saja mengamatinya. Jangan sampai mengganggu pembelajaran. Oke. Tugas Ibu Tuti hanya mengamati. Jadi karena mengamati itu posisinya jangan duduk di meja guru, jangan duduk di kursi guru di depan. Kan banyak dulu zaman saya masih jadi guru, kepala sekolah itu kalau supervisi atau pengawas kalau supervisi itu kan masuk ke kelas itu duduknya di meja, di kursi guru kan duduknya. Jadi kita nggak karu-karuan mengajar. Hendak kencing lah, hendak macam-macam, hendak ke belakang panas dingin, Pak. Biar bahasa kandangan gitu kah Bu Nurul? Iya Pak, hilang penderan jadinya Pak. Nah, panas tipangnya pakai T Pak kandangan tuh bolah Bu Nurul pakai T panas tipang. Jadi jangan sampai mengganggu seperti itu. Jangan sampai posisi guru kepala sekolah duduk masuk ke kelas itu seperti itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke.
Bolehkah posisi kepala sekolah diganti oleh CCTV? Boleh. Boleh. Silakan kalau sudah punya CCTV, silakan saja diaktifkan CCTV-nya. Atau boleh menggunakan handycam, kita memanfaatkan orang lain atau ada tenaga administrasi lainnya yang mengamera. Jadi kepala sekolah nggak usah masuk ke situ. Tidak bisa juga. Atau saya sarankan untuk Bu Rita yang disupervisi itu selalu mendokumentasikan melalui video waktu saat dia ngajar. Ini guru yang baik seperti itu. Guru yang baik itu harus mau di feedback. Jadi Bu Rita sudah menyiapkan, tolong bisa nggak minta bantu tenaga administrasi untuk memvideo saya saat ngajar? Boleh, boleh silakan divideokan, di video. Nah itu ini gurunya sudah pikiran maju ke depan untuk dikoreksi. Kalau guru-guru zaman dulu kan jangankan divideokan, didokumentasikan, dilihat aja sudah marah, sudah sangit sih Din. Nah itu, dah selesai supervisi. Sekarang kita lakukan tahapan ketiga, pelaksanaan ketiga namanya pasca observasi. Pada saat pasca observasi, jangan lupa Bapak Ibu menghubungi guru yang bersangkutan. Jadi Bu Tuti menghubungi Bu Rita lagi, tolong Bu Rita untuk bisa bertemu lagi di jam sekian, hari sekian, di tempatnya di mana. Bertemu lagi di situ. Setelah bertemu, apa yang dibicarakan? Yang ditanyakan oleh kepala sekolah, bagaimana Bu rasanya saat Ibu melakukan pembelajaran kemarin hari Senin itu? Ini anggap aja hari Rabu ya. Pasca observasinya anggap aja hari Rabu. Gimana Bu Rita hari Senin kemarin pada saat Ibu ngajar? Oh, Bu Rita bercerita, oh, alhamdulillah Bu, saya sudah bisa terpenuhi semua unsur-unsur dalam RPH saya. Cuman ada satu yang membuat saya kecewa. Oh, ini kan apa yang disampaikan ini kan koreksi pribadi gurunya. Jadi bukan dari Bu Tuti sebagai kepala sekolah, tapi justru dari Bu Rita yang disupervisi. Apa Bu kecewanya? Kata Bu Rita, saya sudah menyiapkan bahan pembelajaran, sudah menyiapkan bahan tayang, sudah menyiapkan caption, ada foto-foto juga saya buatkan bermalam-malam saya menyiapkan itu, tapi saking gugupnya saya ngajar ketika itu, lupa saya menyampaikannya ke anak, lupa saya membuka alat peraga itu ke anak. Nah ini koreksi, siapa yang menyampaikan ini? Bu Rita sendiri kan yang menyampaikan. Nah ini akan lebih baik, akan ideal posisinya ketika guru sendiri yang mengungkapkan kekurangan-kekurangan dia. Inilah yang disebut dengan tadi prinsip-prinsip demokratis, bukan kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya, ujar Bu Tuti tadi, Bu Tuti Aditama, kepala sekolahnya kan Bu Tuti tadi. Bu Rita, kamu itu gimana itu? Caption dibuat kenapa tidak ditampilkan? Itu kan memponis, menjustifikasi jadinya. Dan guru itu sudah dalam hatinya sudah bergumam, kalau begini nanti sumpah saya kadang akan pacangan akun lagi di supervisi, pacangan kayak ini. Kayak itu jadinya Bu Nurullah. Kalau posisinya kepala sekolah yang menjustifikasi guru melakukan kekurangan-kekurangan pada saat melakukan pembelajaran. Nah, bagus nggak tadi Bu Rita? Setuju kan? Kalau misalnya guru sendiri yang mengungkapkan, beri kesempatan ke guru untuk menyampaikan apa yang dirasakan guru pada saat pembelajaran berlangsung tadi kemarin. Nah, kalau sudah selesai, tahap kedua adalah kita menyandingkan nilai instrumen. Bu Tuti membuka, Bu Rita membuka, disandingkan. Kalau kebetulan nilainya sama, tidak perlu dibahas. Yang berbeda saja yang dibahas. Entah itu tertinggi kepala sekolahnya memberi nilai atau tertinggi gurunya memberi nilai, itu yang perlu dibahas. Kalau sama nilainya, misalnya membuka pembelajaran atau memberikan persepsi pada saat awal pembelajaran, kegiatan awal, sama-sama nilainya baik, ya nggak apa-apa, nggak perlu dibahas itu, bagus aja. Tapi kalau misalnya berbeda, Bu Tuti memberi nilai C, sementara Bu Rita sendiri memberi nilai A, di situ jauh sekali perbedaannya antara C dengan A. Maka ini harus dibahas pada saat pertemuan akhir atau pasca observasi itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kepala sekolah posisinya jangan menjustifikasi, jangan memberikan vonis kepada guru yang bersangkutan. Oke, Bapak Ibu, peserta pelatihan yang saya hormati, saya banggakan. Setelah di tahap ketiga ini pasca observasi, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah tentu harus mendapatkan informasi yang jelas tentang kompetensi guru yang bersangkutan pada saat mengajar. Entah itu keterampilan berbicara, keterampilan menyampaikan
materi, keterampilan bertanya kepada peserta didik, keterampilan mengelola peserta didik, keterampilan menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta didik, keterampilan melakukan evaluasi, dan sebagainya. Itu semua harus tentu terekam dalam instrumen yang sudah disiapkan sebelum kita melakukan supervisi. Nah, itulah beberapa skenario dalam supervisi yang idealnya dilakukan seperti itu pada pelaksanaannya, yaitu ada pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kita masuk ke tahapan ketiga, namanya tahapan tindak lanjut atau follow up. Di dalam tindak lanjut ini, Bapak Ibu, saya tidak melihat slide lagi Bapak Ibu ya, jadi nggak apa-apa, ini kita jalan aja. Saya lebih nyaman mengalir aja menyampaikan materi ini. Di tahapan terakhir, yaitu tahapan tindak lanjut. Pada saat tindak lanjut ini, Ibu tentu sudah memiliki catatan dari hasil supervisi yang dilakukan, baik melalui pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Sudah ada catatan terhadap guru yang bersangkutan. Tentu sudah memiliki catatan-catatan itu. Nah, catatan-catatan itulah yang menjadi rekomendasi atau menjadi tindak lanjut dari hasil supervisi pada semester itu. Misalnya ada 10 guru, berapa guru yang belum bisa atau belum mampu membuat RPH dengan baik. Oh, ternyata RPH-nya aja salah, apalagi ngajarnya gitu. Karena RPH-nya keliru, akhirnya ngajarnya juga keliru. Nah, berarti RPH-nya harus dibetulkan. Nah, follow up-nya atau tindak lanjut dari hasil supervisi ini, kepala sekolah harus melakukan perbaikan. Entah itu dengan jalan BMTEK atau melakukan bimbingan terhadap guru secara keseluruhan, bagaimana membuat RPH dan RPM yang benar. Nah, ini didapat dari hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru-gurunya. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu, ada 3 tahapan supervisi: perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Di dalam pelaksanaan itu dilakukan 3 kegiatan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita dialogkan, Bapak Ibu. Ini Pak. Dari Ibu siapa, sebut namanya ya. Pak Lukman, mohon dibantu dicatat, karena ini menjadi penilaian tersendiri juga kalau ada yang aktif di kegiatan pembelajaran. Silakan. Yang dari pelaksanaan pasca observasi tadi kan antara kepala sekolah penilaian diri sendiri yang kita tanya, yang Bu Rita tadi kan nilainya misalnya dia lebih tinggi A, sedangkan kepala sekolah Bu Tuti itu C. Itu yang diambil nilainya bagaimana Pak cara? Oh ya, baik. Kalau kepala sekolahnya memberi nilai C, gurunya memberi nilai A, kita harus mengklarifikasi dulu. Kenapa? Bisa aja tadi ya Bu Rita tadi kan yang jadi guru modelnya. Bu Rita, tadi Ibu di situ mencantumkan menggunakan media pembelajaran memberi nilai A. Padahal kalau saya hanya memberi nilai C. Apa alasannya? Beri kesempatan Bu Rita untuk membela diri dulu. Silakan Bu Rita. Kalau kuat alasan Bu Rita menyampaikan alasan-alasan yang ditanyakan oleh kepala sekolah, maka bisa saja nilai C yang diberikan oleh kepala sekolah itu bisa berubah menjadi B atau menjadi A juga. Apa-apa itu gampang. Itu hanya dialogis ya Bapak Ibu. Yang penting kepala sekolah mengklarifikasi, memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan klarifikasi. Kenapa jadi nilainya tuh beda banget gitu. Oke, jelas ya. Ibu siapa tadi yang bertanya? Kalau bertanya sebut nama ya Bu ya. Bu Emil. Bu Emil. Nggak muncul lagi di layar saya, nggak muncul lagi. Oke. Ya, silakan Bu siapa lagi? Basia, Pak. Ya, Bu Basia, silakan Bu Basia. Makasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum saya bertanya, Pak, pengen masukannya sebelum pertanyaan di supervisi. Bagaimana Pak kita menyikapi ketika ada guru melanggar suatu etika, walaupun nantinya saya tidak langsung melihat etika yang tidak baik dari guru tersebut. Jadi apakah kita membuat SP atau kita mengeluarkan gitu Pak? Maksudnya diberhentikan untuk mengajar karena terkait dengan
image kita di di sekolah kita sebagai seorang guru. Nah, itu itu secara tidak langsung kita ketahui Pak dari informasi dari luar. Bagaimana tindakan kita selaku kepala sekolah. Untuk pertanyaan di supervisi Pak, kapan kita supervisi guru untuk dijadwalkan? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua dulu saya jawab, itu karena paling mudah itu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kapan dijadwalkan? Supervisi itu biasanya dilakukan kalau di semester ganjil itu sekitar bulan Agustus September. Kemudian kalau di semester genap itu sekitar bulan Februari Maret ya. Itu supervisi. Kita nih anggap aja sudah era normal ya. Era normal ya. Mudah-mudahan nanti Terus yang kedua tadi apa Pak? Semester kedua itu sekitar bulan Februari Maret. Februari Maret. Itu dijadwalkan saja. Kalau gurunya sedikit aja barangkali setengah bulan sekali nggak apa-apa. Misalnya tanggal 1 terus tanggal 15 gitu kan dijadwalkan nggak apa-apa. Jangan terlalu berdekatan antara guru satu dengan guru yang lain. Tapi kalau gurunya banyak itu dijadwalkan harus setiap minggu. Apa Bu? Jadi supervisi itu dilakukan tidak langsung secara keseluruhan ya Pak ya, tapi diberi jarak. Ya. Jadi setiap guru harus dilakukan supervisi. Dia mendapat jatah supervisi itu idealnya satu semester itu sekali dapat supervisi. Tapi kalau Ibu merasa bahwa cukup 1 tahun sekali berarti dibagi 2 aja. Kalau gurunya 8 berarti 4 orang di semester ganjil, 4 orang di semester genap, nggak apa-apa. Jadi idealnya tadi 1 tahun Pak ya? Idealnya itu 1 semester 1 kali. 1 kali di supervisi. Kalau dianggap merepotkan karena mungkin banyak kegiatan, bisa saja itu dianggap 1 kali setahun aja. Jadi yang kena di giliran di semester ganjil, semester genap dia nggak kena supervisi lagi. Atau yang kena di semester genap berarti semester ganjil belum kena gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan pertama gitu, pertanyaan kedua itu. Pertanyaan pertama ini agak susah jawabannya. Ada guru yang bermasalah tadi ya. Ya Pak. Kalau ada guru yang bermasalah seperti ini, mungkin persoalan pribadi mungkin ya, permasalahan pribadi itu tentu sebagai kepala sekolah harus mendekatinya secara persuasif. Tidak dengan menimbulkan efek-efek negatif terhadap guru yang bersangkutan. Tidak pada posisi mengeluarkan, apalagi memberhentikan guru yang bersangkutan untuk ngajar di sekolah itu. Tentu sebelum kita melakukan keputusan seperti itu harus dipenuhi dulu beberapa unsur. Yang pertama, kita dulu harus panggil yang bersangkutan secara tertulis, dipanggil untuk datang ke kepala sekolah. Kalau perlu, karena ini sekolahnya punya yayasan, pengurus yayasan juga hadir pada saat itu. Nah, setelah itu diberikan catatan-catatan di pertemuan pertama, masih saja mengulang. Kalau masih mengulang, dipanggil lagi di tahap kedua. Ya, tahap kedua. Kalau tidak mau lagi datang, berarti harus dipanggil lagi ke panggilan ketiga. Kalau buktinya sudah cukup, Bu Basiah sudah punya bukti, misalnya ada foto, ada apa misalnya yang sifatnya itu mengganggu kredibilitas lembaga pendidikan, ya itu kewenangan yayasan yang memberhentikan, jangan kepala sekolah. Maka serahkan rekomendasinya, serahkan ke yayasan, maka pihak yayasanlah yang mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan guru yang bersangkutan. Supaya tidak ada kesan bahwa kepala sekolah itulah yang main berhentikan guru, nggak ada itu. Karena di swasta itu kan yang berwenang adalah yayasan. Kepala sekolah hanya tugasnya membina guru aja. Jangan membinasakan guru tadi saya sampaikan di awal. Hanya membina guru saja. Kalau main diberhentikan segala itu namanya main membinasakan itu, enggak, jangan seperti itu. Jadi posisi kepala sekolah hanya membina, memberikan bantuan. Kalau sudah dibina dan diberikan bantuan berapa kali ada catatannya, ada bukti fisiknya disampaikan ke pihak yayasan, maka yayasanlah yang berwenang untuk mengambil keputusan. Kalau dari yayasan itu misalnya diberhentikan, maka yang mengeluarkan surat pemberhentiannya bukan kepala sekolah, tapi yayasan.
Karena yang mengangkat awal itu kan yayasan kan, yang mengangkat bukan kepala sekolah. Oke, sip ya Bu Basiah. Mungkin itu cukup. Jadi artinya walaupun Pak, maaf Pak, walaupun memang kepala sekolah tidak ada berwenang ya Pak ya, karena kalau boleh jujur Pak, Basiah ini pengelola dan kepala sekolah. Kayak gitu. Terus yayasan hanya sekedar mengetahui, tapi artinya yayasan kan memberikan amanah ke Basiah gitu nah Pak. Misalnya kan tidak boleh Pak, misalnya yayasan memberikan amanah ke Basiah untuk memberikan keputusan. Keputusan itu untuk diberhentikan tidak ya Pak. Keputusannya boleh saja dari Bu Basiah, tapi legal standingnya, surat pemberhentiannya tetap harus ditandatangani oleh yayasan. Jadi jangan nanti dari yayasan. Harus ada surat ya Pak. Ya harus ada surat, karena kan dia diangkat dulu berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan. Gitu. Jadi tetap kalau tidak bisa dibina lagi, ya otomatis ya tadi itu diberhentikan. Cuman keputusan pemberhentiannya silahkan Bu Basiah karena memiliki rangkap kewenangan tidak ada masalah, tetapi legal standing, yang saya maksud legal standing adalah surat resminya ya, surat resmi pemberhentiannya itu harus ditandatangani oleh ketua yayasan. Ya. Kasih, cukup Pak. Ya, sama-sama. Silakan, masih ada yang lain? Silakan kalau ada. Pak, saya Pak. Ya, silakan Bu Disi ya, Bu Disi silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini saya lagi di posisinya di luar Pak ya. Jadi mungkin agak suaranya berisik karena tadi pas lagi di luar waktu Zoom sudah mulai, jadi saya langsung buka aja di parkiran ini kondisinya Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, PJJ jadi di mana aja bisa diakses PJJ. Ya. Silakan. Yang pertama saya ingin jujur, selama ini saya sebagai kepala sekolah itu belum melakukan supervisi secara ideal seperti yang Bapak jelaskan tadi. Saya biasanya melakukan supervisi itu dengan curi-curi Pak. Maksudnya itu saya masuk kelas, nanti melihat dengan sekilas gitu. Kemudian nanti ketika pas rapat, saya tanya apa kendala yang ada di kelas. Kemudian nanti sama-sama kita cari perbaikannya. Misalnya guru, kendala saya begini-begini, kurang saya gini-gini gitu Pak dijelaskan. Nah, jadi sebenarnya belum maksimal ya Pak ya untuk supervisi yang saya lakukan karena juga nggak ada instrumen yang saya buat gitu loh. Kemudian yang mau saya tanyakan untuk supervisi pandemi, kan guru ini belajarnya itu dari rumah mengawal anak-anak ya Pak ya. Jadi gurunya untuk mensupervisi, maksudnya gini, saya sebagai kepala sekolah itu kurang tahu atau tidak melihat bagaimana guru menangani anak-anak secara online Pak. Misalnya memberi tugasnya seperti apa, kemudian menilainya seperti apa, itu kan jadi kurang bisa jelas saya lihat secara langsung gitu loh Pak. Nah, ketika guru melakukan pembelajaran online, kalau guru-guru yang punya motivasi dan semangat tinggi, dia sungguh-sungguh dalam pembelajaran walaupun secara online. Tapi ada juga guru yang agak-agak Pak ya, misalnya kayaknya agak santai, agak cuek. Ngasih tugas sudah gitu loh Pak. Tapi nggak tahu hasilnya ke anak ini bagaimana. Nah, itu bagaimana ya saya bisa untuk melakukan supervisi, kemudian untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke guru-guru yang seperti itu, yang untuk saat ini kan saya nggak sepenuhnya bisa melihat mereka gitu loh Pak dalam melakukan aktivitas, melakukan kegiatan mengajar seperti itu. Itu saja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Baik Bu Disi, saya pertama dulu ingin tanggapi bahwa supervisi yang dilakukan tadi yang saya contohkan skenarionya itu hanya salah satu saja bentuk atau teknik supervisi. Masih banyak teknik supervisi lainnya.
Misalnya ketika Bapak Ibu ketemu ada guru senior di sekolah itu yang tidak mau disupervisi, kan ada ya? Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Tentu ada. Nah, guru senior ini kan menganggap, apalagi dia pernah jadi kepala sekolah juga di situ dulu. Akhirnya kan sekarang ini tidak kepala sekolah lagi karena faktor usia. Karena faktor usia mungkin lalu yang muda diberi kesempatan untuk jadi kepala sekolah. Nah, ketika ibu yang muda ini jadi kepala sekolah mau melakukan supervisi terhadap guru yang bersangkutan, itu biasanya ada penolakan. Nah, ada banyak teknik dan strategi yang bisa dilakukan ketika kita melakukan supervisi terhadap guru yang dianggap senior tadi yang tidak mau disupervisi. Contoh saya tadi yang langsung tatap muka ke kelas itu hanya salah satu aja ya, Bu Desi catat itu hanya salah satu. Tidak mesti harus melakukan itu, ada banyak strategi lain. Misalnya begini, kalau ada guru yang seperti itu, kita biasanya diajak kunjungan antar sekolah. Saya sebagai kepala sekolah A berjanji dengan Pak Joko, misalnya Pak Joko Kesomu kan misalnya ke sekolah B. Pak Joko, nanti saya mau ke sekolah Bapak. Nanti pas saya datang, saya bawa guru, ini guru saya ini ada masalah sedikit tentang strategi pembelajarannya. Tolong nanti pas saya datang itu ada guru Pak Joko nanti yang mengajar yang bagus sekali, tolong ditampilkan itu. Nah, akhirnya saya sudah janjian dengan Pak Joko nih. Saya ajaklah ibu yang agak ketus tadi, ada guru yang susah dilakukan pendekatan-pendekatan. Nah, ini saya ajak ke sekolahnya Pak Joko. Kebetulan sekolahnya Pak Joko ini mungkin di belakang mall ya. Di belakang pasar. Karena ibu ini kan biasanya hobinya itu shopping ya. Ibu-ibu ini kan kadang-kadang hobinya shopping ya. Saya ajak aja dulu. Seolah-olah mau ke pasar ya. Pak, ini mau kemana? Ya kita jalan-jalan aja Bu. Nggak apa-apa, nanti setelah itu kita ke mall. Oke, selesai. Saya ajak, selesai sudah kontakan ya sama Pak Joko. Kontakan, Pak Joko nanti tolong kalau sudah saya nyampe di sekolah Bapak, nanti kita setting bagaimana caranya bahwa kita bisa ketemu di kelas yang itu. Secara tidak langsung saya ketemu dengan Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko. Ini sekolah mana ini? Sekolah RA ini. Ketemu. Gimana Pak Joko? Bagus kan? Sekolahnya sudah dibantu oleh pemerintah. Udah, kata pemerintah kota sudah bantu ini macam-macam. Cerita itu dulu. Selesai. Saya mau ngeliat kelasnya gimana ini. Jangan-jangan di sekolah saya bumbunya ini kelas seperti yang di tempat Pak Joko. Ketemu kita. Guru yang tadi saya ajak tuh ikut terus, ikut saya di belakang jalan kan. Lihat secara tidak langsung dia ngelihat guru ngajar di tempatnya Pak Joko. Nah, ini juga namanya supervisi ya. Jadi supervisi itu banyak bentuknya. Bu Desi, jangan terpaku pada satu teknik tadi saja. Bisa juga pada saat awal tahun melakukan rapat awal tahun. Lalu disampaikan di situ rencana kegiatan kepala sekolah 1 tahun ke depan. Kemudian disampaikan juga hasil supervisi 1 tahun yang lalu. Tahun 2020-2021 yang lalu, Bapak Ibu, 2019-2020 yang lalu, kita sudah melakukan supervisi, begini hasilnya. Kalau perlu dipaparkan di bentuk slide, ditayangkan di LCD. Tampil tuh itu juga namanya supervisi. Jadi supervisi itu banyak ya Bapak Ibu, bentuk-bentuk supervisi itu. Tidak semata-mata kunjungan kelas. Ya, atau memanggil secara pribadi, Bu Yuni saya panggil ke ruang kepala sekolah, kita bicara tentang misalnya perangkat pembelajaran mulai dari program tahunan, saya lihat ngajarnya masih belum sesuai dengan perencanaan, saya panggil, saya ajak berdiskusi bagaimana caranya membuat RPH, RPM, kemudian program tahunan, kemudian kalender pendidikan. Itu juga namanya supervisi ya Bapak Ibu ya, itu juga namanya supervisi akademik. Jadi ada banyak tuh supervisi akademik. Bisa juga kalau ada guru yang susah tadi di supervisi, diajak keluar juga nggak mau, dilakukan supervisi selalu menolak. Ya sekali-kali diundanglah pengawas. Siapa pengawas pembina di sekolahan itu? Undang misalnya Pak Saripudin ya. Samarinda Pak Saripudin ya? Langsung datang aja kelasnya ya. Siapa pengawasnya Bu? Bu Yuni, siapa pengawasnya di sekolah Ibu? Siapa pengawasnya? Pak Samsul. Nah, Pak Samsul. Haji Samsul Hadi. Samsul Hadi ya? Ya. Nah, Pak Samsul Ketua Pokja itu, Ketua Jawa sekarang. Haji Samsul Huda. Samsul Huda, betul, Samsul Huda. Nah, undang Pak Samsul Huda mampir ke sekolah, diajak berdiskusi. Nah, ceritakan semuanya tentang guru yang susah disupervisi tadi.
diceritakan. Nah, sekali-sekali lah Pak Samsul Huda untuk masuk ke kelas ngelihat-lihat guru yang tadi bermasalah. Itu aja. Juga itu namanya juga supervisi. Supervisi pengawas sekaligus menjadi supervisi kepala sekolah juga. Oke, cukup ya? Cukup ya Bu Disi ya? Nah, udah terjawab keduanya kan? Oke, sudah. Barangkali cukup dulu kita cukupkan dulu untuk tanya jawab. Saya lanjutkan dulu karena waktunya ini tinggal setengah jam. Waktunya tinggal setengah jam. Saya akan lanjutkan dulu nih materi saya masih di penilaian kinerja. Baik Bapak Ibu, kita masuk materi kedua. Tadi kita tinggalkan dulu supervisi, kita masuk ke penilaian kinerja. Nah, kita diskusikan dulu sebentar. Apa perbedaan mendasar antara supervisi akademik dengan PK guru? Apa perbedaannya? Siapa bisa menjawab? Berbeda atau sama supervisi akademik dengan PK guru? Beda, Pak. Ya, berbeda. Dari tulisannya udah berbeda dari tulisannya. Ya, maknanya juga berbeda. Kalau supervisi akademik tadi tujuannya untuk membantu guru, kalau PK guru ini nanti tentu berefek atau berdampak terhadap kinerja guru yang bersangkutan dan ujung-ujungnya nanti ke tunjangan provisi, ke sertifikasinya. Sertifikasi kan harus nilai baik. Kalau nilainya cukup itu tidak bisa mencairkan TPG-nya. Tunjangan provisinya tidak bisa dicairkan kalau nilai PK gurunya nilai cukup. Jadi harus nilai baik. Berbeda ya Bapak Ibu. Perbedaannya nanti pada manfaat, pada tujuan dan sebagainya. Pada pelaksanaan juga berbeda. Kalau supervisi itu dilakukan setiap semester, sedangkan PK guru itu hanya dilakukan sekali dalam setahun bagi guru yang sudah lama mengajar di situ. Tapi kalau guru baru, dia harus dilakukan supervisi 2 kali, yaitu ada formatif dan ada sumatif. Atau guru mutasi, guru pindahan. Guru hanya pindah, kepala kemenak, misalnya istrinya guru RA, ikut mutasi karena dia sebagai kepala kemenak di situ, istrinya juga ikut mutasi, ngajar di tempat ibu. Maka ibu kepala kemenak terus dilakukan PK guru 2 kali, yaitu di PK sumatif dan PK formatif dan PK sumatif. Seyogianya PK itu hanya dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada semester ganjil atau semester terakhir, yaitu sekitar bulan 8 minggu sebelum tahun berjalan berakhir, atau sekitar bulan Oktober November ya. 8 Oktober November itu sudah dilakukan penilaian kinerja guru. Nah, dapatkah supervisi akademik dilakukan bersamaan waktu dengan PK guru? Seyogianya tidak bisa dilakukan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena supervisi akademik ini tujuannya membantu, sedangkan PK guru itu adalah menilai. Berbeda. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya, berbeda antara supervisi dengan PK guru ya. Ya, Pak. Oke. Kalau misalnya instrumen pian 2 membawa, sekaligus saja misalnya guru mengajar lalu 2 membawa instrumen, bolehkah? Itu terserah pian, ulun kada hendak membatasi. Kalau jar pian memariri putih aja 2 kali pertemuan, baik sekaligus aja dah, instrumen 2 membawa, itu terserah pian. Terserah pian aja itu. 1 untuk instrumen supervisi, 1 untuk instrumen PK guru, terserah. Yang ketiga, bagaimanakah hubungan antara supervisi akademik dengan PK guru? Tentu berhubungan, karena supervisi ini membantu guru, sedangkan PK guru itu juga akan melihat nanti dari pelaksanaan pembelajarannya. Kalau rekomendasi di supervisi akademiknya harus ada perbaikan-perbaikan, nanti kita lihat lagi di PK guru nilainya berapa gitu. Dan nanti setelah PK guru ini akan berdampak pada PKB-nya. Setelah PK itu ada PKB. Apa itu PKB Bapak Ibu? Singkatan dari? Halo. PKB singkatan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kelanjutan. Ini terutama guru PNS ya.
Ya, Oke, Pak. saya lanjut dulu. Yang keempat, saat visitasi akreditasi madrasah, uji kelayakan satuan pendidikan, itu pembuktian diminta oleh asesor tertuju kepada PK guru atau supervisi guru, kedua-duanya ya. Pada saat akreditasi, asesor datang. Saya kan kebetulan asesor juga, Bapak Ibu, asesor sekolah madrasah, juga asesor PAUD. Cuman tahun ini saya absen untuk melakukan asesmen karena memang faktor kesibukan. Di 2020 saya cukup padat sekali kegiatan sehingga tidak bisa mengasesmen beberapa RA, beberapa PAUD yang ada di lingkungan Kementerian Agama maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Kedua-duanya itu dicari oleh asesor, baik dokumen PK guru maupun dokumen supervisi. Apakah kepala sekolah sudah melakukan supervisi? Sudah, ajar kepala sekolahnya. Mana buktinya? Cari buktinya. Ini jadwal, ini instrumen, ini rekamannya, ini tindak lanjutnya, ini laporan supervisi. Kemudian PK guru ditanya, apakah Bapak Ibu melakukan supervisi penilaian kinerja guru? Sudah. Mana buktinya? Dicari lagi penilaian PK gurunya. Ada dokumen dan berita acara penilaian kinerja. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tuntutan materi kita di sesi terakhir ini, tetapi karena waktunya terbatas, saya loncat-loncat aja Bapak Ibu, mana-mana yang menurut Bapak Ibu penting kita dialogkan nanti. Baik. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Silakan dilihat di layar monitor. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatankah di layar monitor Pian? Ya, Pak. Lihat, Pak, lihat. Ya. Kelihatan, Pak. Di situ ada AKG, ada PKG, ada PKB ya. PKB tadi singkatan dari Partai Kebangkitan Bangsa. PKB itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau AKG itu apa singkatan dari apa AKG? Asesmen kompetensi guru. Nah, asesmen kompetensi guru. Kalau PKG? PKG. Penilaian kinerja Penilaian kinerja guru. ya. Lebih nyaman disebut PK guru, PK. Jadi kalau ada yang menyebut PK guru berarti itu berkaitan dengan penilaian kinerja guru. Kalau AKG kita sudah melakukan AKG tahun kemarin, tetapi guru RA belum di AKG. Kepala RA-nya sudah semua kan? Bagaimana nilainya Bapak Ibu? Nilai AKG-nya? Bu Nurul gimana nilainya? Dapat B, Pak. Dapat B, alhamdulillah. Bu Basia dapat berapa AKG-nya? AKG. Cukup, Pak. Dapat berapa? Cukup ya, cukup. Di situ ada beberapa kategori ya. Kategori paling atas itu apa AKG? Penilaian Kategori paling tinggi itu apa Bapak Ibu? Mahir, Pak. Mahir, ya mahir. Setelah mahir apa? Terampil. Terampil. Setelah terampil? Cakap. Cakep ya, bukan cakep. Saya cakep, Pak. Iya, cakep. Cakep artinya di bawah mahir. Nah, kalau masuk kategori cakep ya atau kategori C tadi, maka itu di tahun 2021 ini guru yang bersangkutan tinggal nunggu antrian untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan entah dilakukan oleh Kementerian Agama, pusat, provinsi, kabupaten kota. Atau bisa juga nanti dilimpahkan ke Balai Diklat sebagai pembina pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN di Kementerian Agama. Bisa saja nanti Bu Basiah karena dapat nilai C direkomendasi untuk ikut pelatihan tematik MI misalnya. Tematik RA ya, ikut pelatihan tematik RA. Nanti diikutkan pelatihan di Balai Diklat entah itu menggunakan distance learning atau dengan menggunakan tatap muka. Bisa saja nanti tatap muka diundang ke Banjarmasin. Ikut pelatihan seminggu di Banjarbaru ya. Diasramakan di Banjarbaru ikut pelatihan tematik RA misalnya. Itu berdasarkan hasil asesmen kompetensi.
Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Apa itu AKG? AKG adalah apa yang guru tahu. Karena ini hanya menilai apa yang guru tahu, maka penilaiannya itu hanya bersifat teoritis. Apa yang diketahui guru saja. Ingat Bapak Ibu waktu AKG pertanyaannya ada berapa soal? Banyak ya? Banyak soalnya. 60 kalau nggak salah, Pak. Berapa? 60 kalau nggak salah. 60. Nah, itu semua adalah untuk menguji tentang seberapa tahunya guru tentang tusinya. Kaitan dengan didaktik metodik, kemudian profesionalismenya, yang 4 kompetensi oleh guru itu mulai kepribadian sampai sosial. Termasuk di dalamnya kaitan dengan keterampilan pada substansi. Misalnya kalau guru kepala RA berarti substansi matik pada RA, itu juga ditanyakan. Nah, kita belum melihat pada posisi AKG, asesor belum melihat seberapa terampilkah guru ini dalam mengajar. Belum melihat, cuma hanya mengetahui tahu kada gitu. Itu aja dulu. Lalu dilakukan asesmen kompetensi guru. Halo. Iya, Pak. Kalau saya sebut halo, jawabnya hai ya Bapak Ibu ya. Iya, iya. Kalau saya sebut halo, jawabnya hai gitu ya. Hai. Halo. Hai. Jadi kalau saya sebut hai, jawabnya halo ya, kebalikannya. Iya. Hai. Halo. Kalau saya sebut halo halo hai, jawabnya Halo. halo halo hai. Hai, halo. Mantap. Udah responsif. Jadi walaupun sambil ngantuk, sambil ngopi, sambil makan sanggar ya masih tetap mendengar apa yang saya sampaikan. Baik, saya lanjut dikit lagi nih. PKB itu wadah meningkatkan guru. Nah, tadi saya sebutkan sudah di awal bahwa AKG, nilai yang rendah di AKG itu masuk bengkel semua. Bengkelnya di mana? Di PKB ini bengkelnya. Di PKB bengkelnya. Entah itu diberikan BEMTEK, entah itu dilakukan pembimbingan, entah itu diberikan pelatihan, atau melalui masuk asrama baladiklat, atau melalui pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh lembaga-lembaga lain. Itu wadah untuk meningkatkan guru. Yang ketiga, apa yang guru laksanakan. Nah, untuk mengetahui apa yang guru laksanakan, yang telah guru laksanakan, maka dilakukanlah PKG. Nah, yang nomor 3 ini yang akan saya bahas sedikit, karena waktunya sudah terbatas ini. Sedikit aja lagi. PKG ini berarti melihat apa yang telah dilakukan guru selama dia menjadi guru di sekolahan. Berbeda kan antara AKG, PKG, dan PKB? Berbeda kan Bapak Ibu? Nah, kalau AKG itu hanya berhadapan dengan komputer, tinggal klik-klik aja, jawabannya tinggal memilih opsi aja, dan hasilnya bisa langsung keluar dihitung oleh komputer. Sementara PKG ini harus diobservasi, harus dilihat. Siapa yang memberikan penilaian terhadap guru? Kepala sekolah. Kepala sekolah namanya PKKRA. Siapa yang memberikan penilaian PKKRA? Pengawas, ya. Dan kapan pelaksanaan PKG dan PKKRA-nya? Dilakukan selama 4 kali selama periodisasi menjadi kepala RA. Kepala sekolah itu periodenya 4 tahun, Bapak Ibu. Setiap tahun kepala sekolah harus dinilai kinerjanya. Tahun pertama dinilai PKG-nya oleh kepala sekolah, PKG guru, atau PKKRA berarti dinilai oleh pengawas tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun keempat. Di tahun keempat bagi kepala satuan pendidikan itu biasanya ada penilaian dari kepala seksi pendidikan madrasah atau kepala seksi pendis atau kepala bidang pendidikan madrasah pada Kanwil atau kasih di salah satu di bidang di Penmat atau di Pendis di Kanwil Kemenak Provinsi. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu tujuannya. Silakan dibaca alur apa namanya?
Guru profesional itu seperti ini, dia harus melalui 3 tahapan. AKG, PKG, dan PKB. Ini harus dilakukan. Kalau AKG itu dilakukan 1 kali dalam jenjang jabatan atau kepangkatan. Kalau mau naik pangkat nanti dia harus AKG lagi. Atau pas jadi guru, awal jadi guru di AKG. Ini kan guru-guru kita belum AKG nih, cuman kepala RA. Insya Allah tahun depan itu semua guru RA sudah di asesmen semua. Karena keterbatasan kota kemarin itu kan baru percobaan. Kemudian PK guru itu 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Kecuali guru tadi yang mutasi, guru baru, itu dilakukan PK gurunya 2 kali, yaitu formatif dan somatif. Kalau formatifnya dilakukan pada bulan Agustus September, sedangkan somatifnya dilakukan pada bulan Januari, Februari, Maret, sedangkan sumatifnya dilakukan pada bulan Oktober, November, atau September, Oktober, November. Di antara 3 bulan itu dilakukanlah penilaian kinerja sekali setahun. Oke. Sedangkan PKB itu dilakukan sepanjang tahun. Jadi itu kada waktu PKB itu. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu, berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ini masih ada, masih eksis aturan ini, undang-undang ini. Belum dihapus, belum direvisi, masih berlaku sampai hari ini. Ya Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab guru itu ada berapa? Ada 5 ya. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat. Oke, ini Bapak Ibu pengertian PK guru. Ini berdasarkan Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Oke, di Balai Diklat saat ini sudah azan berkumandang, Bapak Ibu di Balai Diklat Banjarmasin. Kita skor dulu sebentar karena azan. Setelah ini saya akan lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu kaitan dengan PK guru. Kita skor dulu sebentar kena azan. Tetap dikurungi atau mau dikurangi terserah, itu kewenangan Bapak Ibu. Itu hanya contoh instrumen supervisi, itu tidak baku, boleh ditambah, boleh dikurangi. Itulah tugas Bapak Ibu setelah materi saya ini untuk menganalisis instrumen itu. Setelah dianalisis, diupload lagi sebagaimana tugas-tugas sebelumnya. Paling lambat nanti tanggal 3 jam 23.59 besok malam paling lambat untuk uploading penugasan. Oke, itu kaitan dengan penugasan. Sementara untuk hari Rabu, kalau tidak salah itu ada materi Pak Kapus ya, materi Pak Kapus Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Pak Dr. Imam Syafi'i, karena beliau kemarin tidak bisa menyampaikan pada hari Kamis yang lalu, sehingga ditunda ke besok Rabu. Maka besok kita tidak ada pertemuan dengan WI ya, tidak ada pertemuan dengan Widya Iswara, baik saya dan Bu Risdiati. Nah setelah itu hari Kamis, ini tolong dicatat Bapak Ibu, selain yang dilihat di website PJJ, hari Kamis itu pagi jam 9 kita tidak ada Zoom, nanti saya robah di websitenya. Tidak ada Zoom, kita hanya live chat di WA. Nanti grup WA-nya saya buatkan tersendiri. Silahkan dulu di-download materinya hari Kamis pagi itu, di-download, dibacai. Kemudian kita diskusikan. Saya minta moderator live chat-nya itu Ibu Emil ya. Bu Emil nanti jadi moderator di live chat di WA. Kemudian untuk notolennya Bu Ipit. Bu Ipit nanti saya minta notolen. Mencatat semua percakapan-percakapan kita. Nah,
Silakan nanti didialogkan, kita diskusikan, diobrolkan secara tertulis. Boleh juga menggunakan voice note. Jadi kalau malas nulis, boleh dengan voice note saja. Jadi suaranya direkam, dikirim di live chat. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya, oke. Untuk hari Kamis pagi jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 11 kita live chat saja, tidak ada Zoom. Materinya adalah penilaian kinerja, supervisi dan penilaian kinerja tenaga kependidikan atau supervisi dan PK-tending. Jam 2 hari Kamis jam 2 saya ulangi lagi nih, hari Kamis jam 2 itu ada kuis. Kuis jam 2 waktu Indonesia bagian tengah, dibuka kuisnya sampai jam 17. Jam 16.59 menit. Ada sekitar 3 jam waktu untuk menyelesaikan, diberi kesempatan 3 kali menjawab pertanyaan itu. Kalau nilainya tahap pertama masih rendah, jangan langsung ke tahap kedua, istirahat dulu, ngopi dulu, nyari apakah makanan apakah dulu kan, cari camilan dulu lah, santai dulu, salat asar segala macam-macam, baru lanjut lagi ke tahap kedua sampai ke tahap ketiga. Nah, seperti yang tahap kuis kemarin, nilainya bagus-bagus tuh Bapak Ibu, nilainya alhamdulillah bagus-bagus, ada yang 90, ada yang 100 juga nilainya. Tapi masih ada yang 60, jadi kasihan yang 60 ini. Mudah-mudahan nanti yang 60 ini bisa ditingkatkan nanti untuk kuis berikutnya ini. Nah, soalnya ada 15, waktunya setiap kali menjawab itu hanya 20 menit Bapak Ibu ya. Hanya 20 menit. Jadi soalnya 15 pertanyaan itu, ada 15 soal, 15. Untuk hari Jumat dicatat juga nanti, untuk hari Jumat itu ada materi Bu Risdiati, saya jamnya belum tahu apakah pagi atau siang, nanti beliau akan mengumumkan sendiri. Itu materi kepemimpinan hari Jumat. Hari Jumat materi kepemimpinan. Kemudian hari Sabtu materi saya kewirausahaan, nanti saya yang menyampaikan kewirausahaan. Di situ ada penugasan nanti di kewirausahaan. Di kepemimpinan tidak ada penugasan, kecuali di kewirausahaan nanti ada tugas. Nah, terus hari Minggu kita libur. Hari Senin tanggal 8 itu ada materi lagi dari saya, pengembangan madrasah berdasarkan 8 standar. Terutama untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan RTL kemarin yang baru 4 orang mengupload tugasnya. Baru 4 orang saya lihat RTL yang sudah terupload tugasnya. Berarti masih 36 lagi. Untuk memperkuat penyelesaian RTL di hari Senin itu akan saya sampaikan lagi materi pengembangan madrasah berdasarkan 8 standar. Jamnya insya Allah kita pagi saja, jam 9 sampai jam 11. Kemudian hari Selasa tanggal 9, nah ini udah menuju ke detik-detik penyelesaian ini. Tanggal 9 hari Selasa itu ada ujian akhir. Ujian akhir dari jam 8 sampai jam 11. Dari jam 8 sampai jam 11 Bapak Ibu menyelesaikan ada sekitar 20 sampai 30 item pertanyaan. Kuis juga bentuknya, ya, dalam durasi 30 menit bisa diselesaikan atau sampai 1 jam penyelesaiannya. Hanya diberi kesempatan 1 kali hari Selasa itu, hari Selasa tanggal 9. Ya, hari Selasa tanggal 9. Tanggal 9 itu siangnya mungkin nanti ada penilaian untuk narasumber dan panitia, juga sudah ada di website PJJ kita. Hari Rabu tanggal 10 insya Allah kita sudah mengikuti upacara penutupan. Nah, selesai sudah pelatihan kita ya Bu Nurul ya. Kada kerasaan ternyata sudah 15 hari pelatihan kita. Kalau saya ngomongnya ini pada hari Rabu atau pada hari Selasa tanggal 9. Oke, kira-kira itu dulu dari saya. Maunya mau cepat selesai dia Pak Bu Nurul ya. Mudah-mudahan bisa lulus semuanya. Amin. Jadi kalau mau lulus semuanya, pertama tugas diselesaikan. Saya lihat Pak Lukman selalu menghimbau tugas-tugas. Untuk nilai untuk penugasan literasi digital, saya lihat itu masih ada satu orang Bu Wardianingsih ya, belum mengupload tugas.
Ya, saya ingatkan sekali lagi, kalau susah uploadnya di website, nanti kirim ke Pak Lukman, nanti Pak Lukman yang menguploadkan ke website PJJ. Untuk tugas Bu Risdiati, terserah beliau ya, saya tidak mencampuri. Untuk nilai Bapak Ibu, silahkan dicek di website PJJ, ada di sebelah kiri itu ada nilai. Silahkan dilihat nilainya. Untuk penugasan dari saya, sudah saya beri nilai. Sudah saya kasih nilai semua. Baik di IBLC, literasi digital, yang belum itu hanya di RTL yang belum saya kasih nilai. Nilai kuis juga sudah ada juga di situ. Jadi silakan Bapak Ibu dilihat di website PJJ di sebelah kiri itu ada nilai. Mungkin itu saja tambahan dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang. Terima kasih atas kebersamaannya. Memang pada sore hari ini saya banyak ngomong karena persoalan supervisi ini adalah dunia saya. Dunia saya ya Bu Ipit ya. Saya lama sekali jadi pengawas dan spesialisasi saya di Balai Diklat ini adalah khusus pelatihan kepala sekolah dan pelatihan pengawas. Jadi kalau bicara supervisi, ulun nih anunya makanan ulun gitu. Jadi karena makanan ulun jadi lancar pandir ulun. Nah gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Biasanya kalau banyak pandir itu banyak salahnya ya Bu Ipit ya. Bu Nurul banyak salahnya kalau banyak pandir. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang baik sengaja atau tidak. Terima kasih sekali lagi. Dan saya kembalikan ke Pak Lukman. Kebetulan baterai laptop saya sudah low juga, sudah ada peringatan. Kalau saya keluar duluan, mohon maaf sekali lagi. Silakan Pak Lukman untuk dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Dhani bisa membawa pencerahan pada Bapak Ibu semua tentang jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Kemudian untuk kuisnya besok juga kalau bisa cari sinyal yang baik. Jangan putus di tengah jalan. Apalagi nanti saat ujian nanti satu kali aja. Kalau bisa cari tempat yang diyakini benar-benar bagus sinyalnya. Kalau pakai kuota diisi full kuotanya. Agar tidak ada gangguan nantinya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Insya Allah ini saya rekam, tapi saya tadi waktu ajan tadi saya pause agak lupa sedikit memplaynya, jadi agak ketinggalan sedikit. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu videonya. Insya Allah hari ini atau mungkin besok pagi sudah saya upload lagi videonya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah dengan semangat mengikuti kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok kita di Zona Zoom jam 14 dengan materi Pak Kapus dari Jakarta. Terima kasih.